sahabat tribunbekasi.com, sahabat Warta Kota Network dan juga sahabat Tribuners. Jumpa dengan saya jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Pada kesempatan kali ini kita mendapatkan bisa berbincang atau mewawancarai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan nih, Pak Nur Haidir. Siap. Pak, ini alhamdulillah kita diberi kesempatan nih buat berdiskusi atau menggali program-program yang ada di Disperkimtan ya, ini ya singkatannya. Pak, gimana kabar sebelumnya nih, Pak? Alhamdulillah sehat, Mas Azam. Terima kasih nih udah bisa berbincang-bincang nih dengan sahabat Tribuners Bekasi. Oh, siap, Tribuners ini Bekasi. kita juga istimewa juga nih wawancaranya di outdoor, biasanya di dalam ruangan atau di ruangan kepala dinas biasanya. Ini kita di outdoor di taman apa nih, Pak? Taman Sehati ini. Ini kebetulan kita berada di Taman Sehati yang ada di wilayah Cikarang Timur. Jadi kita ngobrol santai lah dengan teman-teman Tribuners ya. Betul. Iya, oke. Jadi termasuk ini juga ya nyaman lah. Tadi saya juga sebelum ini juga keliling-keliling, main lah nyobain beberapa wahana ya yang ada di Taman Sehati ya. Iya. Pak Kadis, ini kan sebelumnya kan pemerintah Kabupaten Bekasi ini kan terus berupaya ya, memang juga jadi program nasional mengenai pengentasan atau penanganan kemiskinan ekstrim, termasuk juga penanganan dari stunting ya di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Bekasi ini. Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam hal ini kan pejabat Bupati Bekasi terus konsen lah dalam upaya menekan angka kemiskinan ekstrim, termasuk juga angka stunting ya. Terus kemudian juga dalam data tuh hasil survei status gizi Indonesia itu pada tahun 2021 kan angka prevalensi stunting di Kabupaten Bekasi itu mencapai 21,5%, dan sementara pada tahun 2022 turun menjadi 17,8%, dan 2023 data terakhir itu 13,8%, dan itu sebenarnya target nasional itu kan 14% ya di 2024, malah ini di Kabupaten Bekasi sendiri 13,8% baru di 2023. Memang kan untuk penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting ini kan leading sektornya, kalau kemiskinan ini kan dinas sosial ya. Betul. Kalau untuk stunting kan dinas kesehatan dan P2KB. Dinas KB ya. Dinas P2KB. Dan salah satunya juga ada peran-peran dinas lain nih, salah satunya Disperkimtan nih kan, Pak. Ini kita ingin menggali sebenarnya apa sih kontribusi atau nggak sih upaya-upaya yang turut dilakukan oleh Disperkimtan dalam penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting itu kan. Ya, makasih Mas Azam, Tribuners dan Warta Kota. Jadi yang pertama di Disperkimtan ini kita berkolaborasi, bersinkronisasi dengan teman-teman SKPD lain untuk kaitannya dengan penurunan angka kemiskinan ekstrim dan untuk penurunan angka stunting. Untuk penurunan angka stunting, saya Disperkimtan berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di Dinas Kesehatan dan yang ada di Dinas P2KB. Kami dari Disperkimtan mensukong atau mendukung kaitannya dengan penurunan angka stunting, yaitu dengan program SPALDS atau Sistem Pengelolaan Limbah Domestik Setempat. Mas Azam, lah ya, orang familiarnya jamban lah ya, jamban atau WC lah. WC ya. Jadi kita membuat jamban atau WC di masing-masing rumah penduduk, tentunya yang belum mempunyai jamban atau WC. Ya, jadi mudah-mudahan dengan terbangunnya jamban atau WC di masing-masing rumah penduduk itu angka penurunan atau angka stunting itu bisa tepat terrealisasi dengan kita mengeksekusinya melalui sarana WC-nya atau jambannya. Jadi mudah-mudahan dengan tidak membuang, mohon maaf nih Mas Azam, membuang air besar sembarangan, BAB sembarangan, jadi
tidak merusak lingkungan dan kita pun lingkungan menjadi sehat dengan tidak adanya BAB sembarangan dari warganya gitu. Kalau Mas Azam. di sini biasa di Bekasi terkenal helikopter Nah, gitu. masyarakat Yang ada di sungai, yang ada di kali itu ya. Masyarakat biasanya kita yang ada di sepanjang kali itu biasanya ada helikopter, kata netizen ya, helikopter banyak nih. Tapi alhamdulillah lah sekarang dengan adanya itu udah mulai berkurang dan ya semenjak kita ada program penurunan stunting dengan Spal DS, terutama dari Disperkimtan ini, helikopter yang di sepanjang kali itu sudah mulai berkurang. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi. Gitu Mas Azam. Datanya itu kalau 2000 tahun ini berapa ya? Kita di 2024 ini Disperkimtan ada 2 sumber dana. Yang pertama itu dari APBD Kabupaten Bekasi, itu kurang lebih ada 724 untuk tersebar di 10 kecamatan. Jadi 724 yang ada tersebar di 10 kecamatan yang kondisinya terutama pasti tidak mempunyai jamban atau WC. Yang kedua, kita juga ada sumber dana dari DAK Mas Azam, itu pemerintah pusat, dana alokasi khusus itu kurang lebih di ada 9 kecamatan, itu ada 9 desa. 9 desa itu 702 titik penerimaan manfaat. Jadi ya mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi atau sinkronisasi atau harmonisasi bahasa milenialnya Mas Azam ya, itu penurunan angka stunting yang ada di Kabupaten Bekasi cepat terrealisasi dan masyarakat lebih sehat lagi. Mungkin itu. Karena harmonisasi itu akhirnya 2023 ya udah 13,8%. Siap. Iya. Itu selain itu tadi ada itu kan tadi soal stunting ya, untuk kemiskinan ekstrim sendiri seperti apa ada? Ya, kami pun dari Dinas Disperkimtan ada program yang kaitannya dengan untuk penurunan kemiskinan ekstrim. Itu kita juga berkolaborasi juga dengan SKPD atau stakeholder yang lain, yaitu dengan leader dari Dinas Sosial. Ya, kami pun ada program kaitannya dengan program Rutilahu. Jadi Rutilahu ini kita rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni. Layak huni. Jadi seperti itu Mas Azam. Jadi kita pun dari Disperkimtan mengintervensi kaitannya dengan rumahnya, sarananya. Jadi yang rumahnya tadi tidak layak, kita coba masukkan manfaat program Rutilahu, ya mudah-mudahan rumahnya menjadi layak. Tapi di sini kami itu hanya sifatnya menstimulan itu merangsang warga supaya apa? Supaya ada partisipasi dari warga ataupun dari keluarganya atau dari masyarakat untuk sama-sama bergotong royong membantu warga yang rumahnya tidak layak menjadi lebih layak. Tadi udah rumahnya jadi layak, WC-nya atau jambannya ada gitu Itu ada berapa di tahun 2024? Di tahun 2024 itu kurang lebih ada 670 penerima manfaat rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Jadi tentunya dengan adanya program ini kami dari Dinas Disperkimtan mengintervensi atau berkolaborasi kaitannya dengan sarana atau rumah tinggal yang tadinya tidak layak menjadi layak. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi dengan beberapa dinas atau berkolaborasi harmonisasi juga dengan beberapa dinas, mudah-mudahan Rutilahu berjalan dengan lancar dan kemiskinan ekstrim bisa ditangani. Kita juga dengan Spal DS juga mudah-mudahan angka stunting bisa segera ditanganin. Kalau untuk dari kedua itu program stunting Spal DS dan Rutilahu itu berapa anggaran dari khususnya dari APBD Kabupaten Bekasi? Untuk Rutilahu di tahun 2024 ini kita menganggarkan
33 miliar 400 juta. Jadi di tahun 2024 ini kita mengalokasikan dari APBD pemerintah daerah, khususnya dari Disperkimtan Rutilahu itu di 33,400 miliar. Untuk Rutilahu baru APBD aja atau ada provinsi atau pihak atau pusat? Di Rutilahu pun kita ada program dari APBD provinsi dan ada program juga dari APBN. Ya mudah-mudahan dengan dari 3 sumber dana itu, ya Rutilahu atau rumah yang tidak layak huni lebih cepat teratasi. Untuk yang SPAL-DS, alokasi anggarannya? Sumber dananya itu kita ada 3 sumber dana, yang dari APBD Kabupaten kita sendiri, dari APBD Provinsi, dan dari APBN. Dan untuk SPAL-DS, sumber dana itu pun ada 2. Yang pertama dari kami, dari dinas dari pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, terus yang kedua dari DAK, dana alokasi khusus dari pusat. Jadi dari APBD Bekasi berapa? Dari untuk APBD kita itu kurang lebih nilainya 10 miliar. 10 miliar untuk dari pemerintah Kabupaten Bekasi, dengan jumlah penerima manfaat 724, ya, dengan ada di 10 desa untuk yang dari bukan yang dari APBD. Nah, yang untuk dari DAK-nya itu ada 702 titik dengan anggaran 7 miliar 720 juta rupiah, dengan desa, lokasi desa ada 9 desa. Jadi ya mudah-mudahan dengan adanya program kolaborasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, ya mudah-mudahan kemiskinan ekstrim yang ada di Kabupaten Bekasi segera teratasi, dan angka stunting yang ada di Kabupaten Bekasi pun bisa teratasi. Dengan harapan itu zero sebenarnya, kan? Ya. Lebih tinggi dari ini ya, harusnya ya. Ya saya berharap ya semua tuntas lah dengan adanya kolaborasi kegiatan ini. Jadi kami dari Disperkimtan sebetulnya hanya mensokong atau mendorong atau berkolaborasi kaitannya dengan program-program Rutilahu untuk kemiskinan ekstrim dan program-program stunting dengan program SPAL-DS-nya gitu, Mas Ajam. Ini Pak Nur Haidir, untuk 2000 ini kan 2024, untuk 2023 ada ini, maksudnya rata-rata berapa sih untuk Rutilahu maupun SPAL-DS yang dibangun dari pemerintah daerah? Kita di tahun 2023 Rutilahu itu kurang lebih ada sekitar 2.400-an. Berarti ada kenaikan? Ya. Enggak, jadi gini, kita di 2024 ini ada penurunan. Karena karena yang pertama udah semakin menurun juga tuh yang kaitan dengan Rutilahunya kita. Jadi istilahnya ya kita disesuaikan dengan kondisi lapangan lah, seperti itu. Nah, terus yang untuk SPAL-DS pun sama, kita juga ada di tahun 2023 pun kita juga ada program dari pemerintah kabupaten dan dari pemerintah dari DAK, seperti itu. Artinya dikeroyok semua. Ya, betul Mas Agam. Iya, betul. Ya. Penurunan kemiskinan ekstrim sama stunting. Iya, betul. Itu untuk nyambungnya seperti apa sih Pak dengan dibangunnya rumah yang tidak layak huni, terus dengan dibangunnya jamban atau WC itu tadi SPAL-DS, dengan stunting, dengan akhirnya jadi pada turun tuh stuntingnya, kemiskinan ekstrimnya turun, itu apa kaitannya itu, mungkin ya? Ya, baik Mas Ajam, ini Tribuners. Jadi gini, yang pertama mungkin untuk kemiskinan ekstrim dulu mungkin ya rata-rata yang masuk kategori kemiskinan ekstrim itu rata-rata, mohon maaf nih Mas Ajam, rumahnya kurang layak. Jadi karena penghasilannya rendah dan karena mungkin ada faktor lain, jadi sehingga dia rumah pun kurang layak gitu. Nah, dengan coba kita mengintervensi dengan sarana rumahnya, ya mudah-mudahan yang tadinya rumahnya tidak layak jadi
menjadi layak. Iya. Karena apa? Karena penilaian kemiskinan ekstrim itu salah satunya kan rumahnya. Nah, mungkin ada juga penilaian yang lain gitu, misalkan kaitannya dengan penghasilan, kaitannya dengan mungkin istilahnya pendidikannya, kemungkinan juga salah satunya dengan penghasilan per bulannya seperti apa. Jadi kami dari Disperkimtan hanya mengeksekusi, mengintervensi kaitannya dengan sarana rumahnya, seperti itu Mas Ajam. Artinya itu tadi kan nyambung juga sama mungkin yang Spal DS itu kan ya. Kalau yang Spal DS gini Mas Ajam, mungkin yang pertama kesehatan dan kesehatan ya. Karena stunting ini kan banyak faktor sebetulnya. Yang pertama mungkin karena lingkungannya kurang sehat, jadi pertumbuhan anak itu kurang normal lah. Jadi karena lingkungannya kurang baik. Nah, kami dari Disperkimtan mengeksekusi kaitannya dengan, mohon maaf nih, untuk jambannya, untuk buang air besarnya. Selama ini masih banyak ya, mohon maaf nih Mas Ajam ya, ada yang kayak kata tadi Mas Ajam tuh, helikopter di sepanjang kali gitu kan. Terus mohon maaf, ada yang sembarangan lah, ada yang di kebun, ada yang di sawah. Ya mudah-mudahan dengan lingkungan jadi semakin baik, semakin bersih, ya mudah-mudahan faktor kesehatannya lebih meningkat. Walaupun di stunting ini kan tidak hanya untuk Spal DS saja, mungkin ada teman-teman kita yang dari dinas kesehatan kaitannya dengan penyuluhan kesehatannya, terus mungkin dari teman-teman dari KB mungkin kaitannya dengan apa istilahnya keluarganya, mungkin dari dinas misalkan UMKM kaitannya dengan mencoba seperti apa untuk istilahnya penghasilannya seperti itu maksudnya. Gitu Mas Ajam. Berpenghasilan juga gitu. Kemiskinan betul gitu ya Mas Ajam. Jadi intinya ya dalam penurunan stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim itu kami dari Disperkimtan berkolaborasi, berharmonisasi dengan SKPD lain untuk menuntaskan kemiskinan ekstrim dan untuk menuntaskan angka stunting. Itu ada kategori atau klasifikasinya ketika dia dapat program Rutilahu atau program Spal DS itu ada ininya nggak, kriterianya lah gitu. Ya, jadi gini Mas Ajam, Tribuners. Jadi yang pertama gini, masing-masing ada standarnya, masing-masing ada SOP-nya. Yang pertama mungkin ya kalau kami dari kaitan dengan Spal DS itu yang pertama sudah pasti dia tidak memiliki jamban. Yang kedua masyarakat yang masih di bawah penghasilannya masih rendah lah seperti itu. Nah, terus harus memiliki tanah atau rumah yang bersangkutan itu harus sudah punya milik pribadi, alsaknya sudah jelas seperti itu. Tapi yang utama lagi warga Kabupaten Bekasi Mas Ajam. Jadi nggak mungkin kita di luar Kabupaten Bekasi. Jadi ini itu. Nah, untuk Rutilahu pun sama. Jadi kita pun punya standar. Jadi yang pertama udah pasti harus warga Kabupaten Bekasi. Yang kedua emang rumahnya tidak layak. Yang ketiga mungkin alsaknya juga harus jelas. Jadi kami di lapangan itu dibantu oleh teman-teman BKM atau LPM, Lembaga Swadaya Masyarakat Desa. Jadi untuk memverifikasinya, untuk melihatnya mana-mana yang masuk, mana-mana yang tidak masuk kategori tersebut gitu. Maksud diverifikasi lagi gitu ya? Betul. Kita akan melakukan tinjauan lapangan lah seperti itu dari teman-teman, ada kita namanya teman-teman TFL atau Korfas seperti itu. Jadi sejauh ini ada kendala nggak ketika menjalankan program ini di lapangan atau mungkin yang lainnya, kendala lainnya? Ya mungkin yang menjadi bukan kendala ya, jadi semacam harus bahan diskus juga. Jadi ada sih ya warga yang yang rumahnya tidak layak. Kita coba tanya, ternyata halas haknya belum jelas. Terus yang kedua, kadang-kadang rumah tersebut berdirinya di, mohon maaf nih, di tanah negara, tanah pemerintah. Jadi kita pun tidak bisa membantu itu gitu, karena harus punya tanah pemerintah dan harus jelas haknya, alas haknya, dan bukan berdiri di tanah pemerintah gitu, seperti itu. Otomatis rumahnya pun kurang layak.
Ini terakhir Pak Haidir, terkait persoalan stunting dan juga kemiskinan ekstrim, tentunya kan ini juga butuh peran semua pihak ya, termasuk dari masyarakat atau elemen masyarakat itu. Ini ada pesan sendiri nggak buat masyarakat, atau enggak mungkin pesan yang selalu disampaikan oleh pejabat Bupati Bekasi ke Pak Kadis nih tentang untuk penanganan ini, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan buat mengatasi kemiskinan ekstrim sama stunting yang bahasanya tanda kutip terbukti juga nih cepat penurunannya gitu kan. Seperti apa bisa disampaikan lah? Ya, Mas Azam, mungkin Tribuners. Jadi yang pertama Pak PJ Bupati fokus terhadap 2 program ini, yaitu untuk penurunan angka kemiskinan ekstrim dan untuk penurunan angka stunting. Makanya kalau bahasa kerennya mah kita kroyok itu program, kita kepung itu program dari berbagai sumber, dari berbagai pentahelik, dari berbagai kolaborasi supaya apa? Supaya cepat tertangani, cepat penurunan untuk kemiskinan ekstrim dan untuk angka stunting. Makanya di setiap tahun itu selalu ada kegiatan atau program untuk 2 hal tersebut, Mas Azam. Jadi yang untuk penurunan kemiskinan ekstrim dan untuk penurunan angka stunting, seperti itu. Jadi kita continue, kita melakukan fokus mengeksekusi program tersebut gitu. Terakhir sebagai penutup juga nih, dari beberapa tahun ini program udah sempat terlihat perubahannya tidak? Misalnya dari yang asal yang nggak ada jamban jadi ada jamban, yang rumahnya tidak layak jadi layak. Sempat perubahannya seperti apa sih, kita ada pernah ngecek nggak itu Pak? Jadi gini Mas Ajam, yang pertama untuk masyarakat jadi lebih lebih bisa menikmati, karena tidak ada kekhawatiran lagi kalau hujan bocor, kalau angin kenceng takutnya roboh. Jadi sekarang masyarakat lebih lebih prepare, lebih menikmati kondisi rumahnya. Nah, yang kedua ya tadi kaitan sama DS, berkurangnya tuh helikopter yang ada di kali-kali itu. Jadi istilahnya udah kelihatan dari situlah. Jadi berkurangnya, tadi Mas Azhar sampaikan, helikopter yang ada di sepanjang kali itu. Dan terbukti kita pun secara nasional kan angka kita lebih baik lagi gitu untuk penurunan dan untuk angka stunting ini. Siap. Ya, terima kasih ini sahabat Tribun Bekasi, sahabat Warta Kota Network dan juga Tribuners. Tentu pesan yang terakhir juga tetap dari masyarakatnya itu sendiri untuk terus menjaga kesehatannya, menjaga pola hidup bersih pola hidup bersih dan juga lihat kanan kiri tetangganya seperti apa sih gitu kan. Segitu dari wawancara khusus bersama Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi, Kadis Perkimtan Nur Haidir. Sampai jumpa dalam wawancara-wawancara berikutnya. Sampai jumpa sahabat Tribun Bekasi, Warta Kota Network dan juga Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, makasih. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.